semua sehat dan tetap bersukacita. Perkenalkan, kami keluarga dari Hans dari Indria Pusat. Karena September bulan keluarga, kami sekeluarga melayani Tuhan. Semua sudah siap memuji Tuhan? Siap. Ayo anak-anak, mari kita ambil waktu saat teduh. Amin. Amin. Anak-anak, Tuhan baik tidak? Sepasti baik dong. Memberikan kita keluarga bisa menghirup udara setiap saat dengan gratis. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memuji Tuhan setiap saat. Ayo semua, kita bangkit berdiri menyanyikan pujian dalam keluarga ada siapa. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa, ada mama, semuanya saling sayang. Dalam keluarga ada siapa? Tuhan Yesus tentu saja. Ada papa, Ada mama. semuanya saling sayang. Silakan duduk dengan sikap berdoa. Mari kita katakan dengan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah online ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, yuk kita main tebak-tebakan. Ya, siapa yang pernah lihat bintang di langit? Wih, indah nggak Hans? Indah. Indah ya. Nah, pertanyaannya, ada berapa bintang di langit? Coba yang sebelah sini. Yang sebelah sini? Benar. Kamu.
Ada 200 miliar bintang. Hebat ya Tuhan kita. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita lebih indah dari bintang dan apapun di dunia ini. Yuk kita berdiri dan menyanyikan menyanyikan lagu lagu Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Saling cinta, Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu membagi sukacita. Ajar kami saling mengasihi di keluarga kami dan memuliakan-Mu. Keluarga kami
semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan dengan kita menyanyikan pujian Taat, T-A-A-T, Taat. Dengar-dengaran kepada Papa, Mama. turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa, Mama. turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Ibu Dewi hari ini. Iya, kalian di rumah sudah sibuk ya? Sudah sekolah online masih ya? Ada tugas sekolah, ada pekerjaan rumah, ada ulangan, ada harus membantu papa mama di rumah. Pasti sibuk sekali. Nah, bulan ini bulan apa ya? Betul, bulan September. Gereja kita selama bulan September kita mau bahas tentang keluarga. Namanya saja bulan keluarga. Pasti keluarga ya. Nah, Ibu Dewi mau tanya nih. Siapa sih orang yang paling sering kalian temui selama kalian di rumah? Yang setiap hari ketemu gitu ya. Kalau di sekolah pasti kan ketemu ibu guru, bapak guru, teman-teman semua. Kalau di rumah ketemu siapa? Betul, pasti mama atau papa atau saudara, cici, koko, adik, opa, oma mungkin kalau tinggal serumah ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hormat dan taat kepada orang tua. Seperti apa ya? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau minta pimpinan dan hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Saat ini kami juga mau belajar bersama mengenai bagaimana menghargai dan menghormati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat dan pengertian hanya daripada Tuhan saja. Amin. Iya. Yuk kita baca dulu yuk. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Dibuka ya Alkitabnya ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ibu Dewi akan bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya, demikian pembacaan Alkitab hari ini.
ada 2 kalimat perintah yang ditulis di sini. Yang pertama, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini perintah yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa sih penting? Apa sih yang disebut hormat kepada orang tua? Apakah siap gerak? Bukan pasti gitu ya. Apa yang disebut hormat? Hormat itu pertama kita menghargai orang tua kita. Dan yang kedua, kita bersikap sopan terhadap mereka. Apa sih yang disebut taat? Taat kepada orang tua itu juga mengandung arti pada saat orang tua kita memberikan perintah untuk kita lakukan, kita harus melakukannya dengan 3 hal. Yang pertama, kita harus bersukacita. Dan kedua, kita harus lakukan dengan segera. Ketiga, kita harus lakukan dengan benar. Misalnya nih ya, contohnya ada seorang anak bernama Andre, dipanggil mamanya, Andre, iya ma. Andre datang, mamanya tanya, Andre, kamu bisa tolongin mama gak? Nanti kamu tolong siramin pohon di taman ya. Oke ma. Lalu Andre cepat-cepat keluar ke taman, ke halaman rumahnya, dan dia mulai mengambil gayung dan dia mulai menyiram pohon. Nah, itu seperti yang dikatakan. Jadi pada saat dipanggil mamanya, Andre datang. Lalu kemudian ia melakukan apa yang diminta mamanya dengan bersukacita, dengan segera, dan melakukannya dengan benar. Ya kan? Seperti itu. Oke, mengapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Kenapa hal ini begitu penting? Pertama, karena bagaimana kita bisa mewujud nyatakan kasih kita terhadap Tuhan kalau kita tidak mengasihi orang tua kita. Tuhan yang tidak kelihatan, kita bisa bilang, Tuhan aku sayang sama Tuhan. Tapi kita nggak sayang sama orang tua kita. Nggak mungkin kan? Gitu. Dan yang kedua, kenapa penting? Karena kasih orang tua itu adalah kasih yang paling murni di dunia. Tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Senakal-nakalnya, sejahat-jahatnya anak kepada orang tua itu pasti sayang kepada anaknya. Demikianlah mengapa kita harus mengasihi, kita harus taat, kita harus menghormati orang tua kita. Dan perintah ini tidak datang dengan begitu saja. Pada saat Tuhan memberikan perintah, Dia pasti memberikan janji akan berkatnya. Apa sih berkat yang dijanjikan Tuhan kepada anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya? Ada 2 hal juga. Yang pertama, kamu akan berbahagia. Apa sih berbahagia? Berbahagia kita bersuka cita di dalam Tuhan. Yang kedua, panjang umurmu di bumi. Panjang umur artinya ya kita sehat, kita punya damai sejahtera. Intinya kita bisa diberkati, menikmati berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Pasti anak-anak mau kan seperti itu ya. Ya, nah demikianlah pelajaran kita hari ini. Apa sih yang bisa kita lakukan setelah kita dengar? Yang pertama, kita harus ingat, keluarga itu bukan pilihan kita, itu pilihan Tuhan buat kita. Kita tidak bisa pilih, aku mau mama yang itu dong, aku mau papa yang itu dong, gak bisa. Tuhan yang sudah pilihkan dan kita harus percaya, kita yakin yang Tuhan pilihkan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, kita harus ingat, orang tua kita sangat mengasihi kita. Tapi mungkin orang tua kita tidak bisa menyampaikannya dengan benar, gitu, dengan baik. Kita
tidak ada orang tua yang sempurna. Mungkin kita merasa, papa nih galak banget, aku dimarahin terus. Mama nih well banget, kayaknya aku salah melulu. Mungkin kelihatannya tidak menyenangkan waktu kita dididik, waktu kita diajar sesuatu sama mama papa kita. Tapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan memberikan papa mama kita dan mereka sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Dan mungkin mereka tidak sempurna dalam cara mendidik kita, tapi yang pasti mereka sangat mengasihi kita. Mereka sangat memperhatikan kita dengan cara mereka. Kita belajar menerima mereka apa adanya. Kemudian yang ketiga, kita juga belajar kita harus senantiasa bersyukur untuk papa dan mama kita. Kita harus belajar mendoakan mereka. Kita harus menyampaikan apa yang kita rasakan kepada mama dengan sopan. Misalnya tadi seperti cerita yang tadi si Andre ya. Si Andre dipanggil mamanya untuk apa tadi? Betul, untuk siram tanaman. Tapi si Andre ini ternyata dia lagi tanggung, lagi nonton film kesukaan dia, cuma ada jam 3 begitu ya. Lalu dia bilang sama mamanya, "Mama, oke Ma, aku siram pohonnya 5 menit lagi ya Ma, tapi aku lagi nonton tanggung nih Ma." Nah, kalau kita menyampaikan dengan baik, pasti mamanya juga bisa terima ya, bisa mengerti. Oke, nah tapi satu hal yang penting diingat, 5 menit kemudian setelah filmnya selesai, si Andre harus ingat akan tugasnya dia, yaitu siram pohon, bukannya lanjut nonton film berikutnya. Nah gitu ya. Oke, itu aja. Sekarang kita mau nonton film nih. Film ini cerita tentang kejadian di Thailand. Ada seorang anak SD, dia mempunyai mama seorang penyapu jalanan. Pada satu hari, ibu gurunya di kelas menyuruh seluruh anak di dalam kelas untuk menuliskan apa cita-cita mereka setelah dewasa. Kita nonton ya bersama.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอะถูกรถชน แ
sih yang kita bisa pelajari dari film tadi? Kita belajar anak ini berbakti terhadap orang tuanya, apapun keadaan orang tuanya. Dia tetap semangat belajar dan mengejar cita-cita setinggi mungkin. Nah, itu adalah salah satu contoh taat dan hormat kepada orang tua. Itu kita bisa lakukan di rumah dengan belajar semangat, belajar untuk hormat dan taat kepada orang tua, dan kita selalu bersyukur. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami harus selalu menghormati dan menghargai orang tua kami. Ajar kami untuk taat, ajar kami juga untuk bersyukur untuk setiap keadaan yang ada walaupun sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita sama-sama kebaktian sama papa dan mama lagi ya. Bye. Matius 15 ayat 4a. Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada, dan bersama-sama dengan segala gereja, abad, dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, ya. Dan tentu bisa kalian minta tolong sama papa atau mama untuk mengumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja kembali, nanti bisa diberikan kepada guru gereja kita masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam
kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh sudah melakukan ibadah online dan telah memberikan persembahan syukur untuk Tuhan, kiranya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk keluarga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berikanlah kami kesehatan dan juga berkat. Tuhan, kami juga ingin menyampaikan doa kami, semoga Indonesia ini dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan kiranya juga para pemimpinnya dapat Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, tangan yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan kita saat teduh. Selesai. Teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat-sehat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah.